Hujan gerimis menyapu landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti tangisan langit yang enggan berhenti. Udara Jakarta sore itu lembab, berat, dan penuh aroma aspal basah bercampur knalpot taksi yang berebut penumpang. Aku, Maya, melangkah keluar dari pintu kedatangan internasional dengan langkah pasti, meski tubuhku masih menahan letih setelah 8 jam penerbangan dari Singapura. Ransel kulit coklat tua menggantung di bahu kananku, tas tangan Prada berwarna merah marun, hadiah ulang tahunku sendiri, menempel erat di siku kiri. Tapi yang paling kusayangi bukan itu. Bukan pula parfum mewah yang baru kubeli di duty free. Di tangan kiriku, tergenggam sebuah rantang kayu jati berlapis perak. Ukiran bunga melati menghiasi tutupnya. Warisan nenek buyutku dari Padang. Di dalamnya masih hangat. Tersimpan rendang daging sapi yang kumasak semalam sebelum terbang. Dicampur rempah rahasia turun-temurun. Disiram kuah santan kental yang harumnya bisa membuat orang lupa dendam. Di bawahnya, nasi liwet yang kubungkus daun pisang, lengkap dengan ayam goreng lengkuas dan sambal terasi bakar. Makanan favorit Rian sejak kami pacaran di bangku kuliah. Makanan yang selalu ia minta tiap kali aku pulang dari luar kota. Bu Maya, sopir mobil sewaan yang kukirim pesan via aplikasi menyambutku dengan senyum gugup. Saya Pak Dedi, mobilnya sudah siap. Terima kasih Pak, jawabku singkat, suaraku serak tapi tenang. Aku menyerahkan rantang itu padanya. Tolong letakkan di kursi belakang, jangan sampai miring. Pak Dedi mengangguk hormat, matanya sempat menyipit melihat ukiran rantang itu. Mungkin mengira ini barang antik berharga. Memang berharga. Tapi bukan karena harganya, melainkan karena isinya. Cinta yang kusiapkan diam-diam, tanpa sepengetahuannya. Aku memilih tidak memberitahu Rian bahwa aku pulang lebih awal. Rapat di Singapura selesai 2 hari lebih cepat dari jadwal. Awalnya aku ingin langsung ke kantor, tapi Santi, adikku, menelepon tadi pagi dengan suara gemetar. Kak, Rian, akhir-akhir ini aneh. Aneh gimana? Tanyaku sambil mengecek email di lounge bandara. Dia sering nelpon malam-malam, ngomongin uang. Terus kemarin dia nanya soal polis asuransi kakak. Katanya mau perbarui data. Aku tertawa kecil waktu itu. Mungkin cuma formalitas, San. Jangan khawatir. Tapi ada sesuatu di nada suaranya yang membuat dadaku sesak. Dan sekarang, di dalam mobil Toyota Alphard hitam yang melaju pelan menuju tol Jagorawi, rasa itu kembali, seperti benang tak kasat mata yang mulai melilit leherku. Ke puncak, Bu? Tanya Pak Dedi sambil menyalakan wiper. Hujan mulai deras. Iya, Villa Awan Senja, di kawasan Cipanas, dekat Taman Bunga Nusantara. Siap, Bu. Perjalanan dimulai. Lampu kota perlahan menghilang, digantikan pepohonan pinus yang menjulang tinggi, kabut tipis menyelimuti jalan berliku. Aku menatap jendela, bayangan wajah Rian muncul di kaca. Senyumnya yang selalu membuatku merasa aman, pelukannya yang hangat, cara ia memegang tanganku saat menyeberang jalan. Tapi juga kilatan lain, matanya yang kadang menghindar saat kutanya soal tagihan kartu kredit, atau caranya buru-buru menutup layar ponsel bila aku mendekat. Ah, Maya. Kau terlalu curiga, tegurku dalam hati. Dia sedang reuni SMA. Pasti sibuk, mungkin stres. Bukan berarti aku menggeleng. Tak mau berpikir negatif. Hari ini bukan hari untuk ragu. Hari ini hari kejutan. Hari cinta. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil berhenti di depan gerbang villa mewah berpagar besi tempa bergaya kolonial Belanda. Lampu taman menyala temaram, memantulkan cahaya kuning keemasan di genangan air. Suara tawa keras terdengar dari dalam, tawa lelaki, gelas beradu, musik dangdut remix mengalun pelan dari speaker luar. Sini saya bantu, Bu, kata Pak Dedi, membuka pintu dan mengambil rantang. Tidak usah, jawabku cepat. Tunggu di sini 15 menit. Kalau saya belum keluar silakan pulang, saya akan telepon taksi. Ia mengangguk. Lalu kembali duduk di kemudi. Aku berjalan perlahan di atas batu andesit yang licin. Sepatu heelsku berderit pelan.
Jaket trench coat beige melindungiku dari angin dingin puncak. Di tangan, rantang itu terasa semakin berat. Bukan karena isinya, tapi karena harapan yang kubawa. Aku hendak mengetuk pintu depan, tapi suara Rian tiba-tiba menghentikanku. Jadi gua bilang, nanti pas di Danau Toba, kita naik perahu kecil berdua aja. Gua udah booking kapal yang tidak terlacak. Tawanya terdengar, tapi bukan tawa hangat yang kuingat. Ini tawa sinis, dingin. Bro, lo serius mau lakuin itu? Suara temannya, lebih muda, ragu. Serius banget, 5 miliar bro. Asuransi jiwa full coverage. Mati karena kecelakaan air. Masuk kategori accidental death. Uangnya cair dalam 30 hari. Aku membeku, napasku berhenti. Dunia terasa runtuh. Tapi, Maya kan baik sama lo. Bahkan kemarin gue liat story-nya, dia lagi masak rendang buat lo. Justru itu yang bikin gue yakin. Potong Rian. Suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Dia percaya banget, gak bakal nyangka. Apalagi kalau gue bilang ini liburan anniversary. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Perlahan, aku mundur selangkah, lalu 2. Sampai punggungku menyentuh dinding kayu di samping pintu teras. Terus, Santi gimana? Tanya suara lain, lebih berat. Rian tertawa lagi, kali ini lebih panjang, lebih kejam. Santi, adiknya Maya, cantik, polos, gampang dikasihani. Gue tinggal bilang, kakakmu titip kamu sama aku. Siapa yang nolak? Lagian, dia masih kuliah, butuh biaya. Gue bisa jadi pelindung barunya. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang nyaris meledak. Air mata menggenang, tapi tak boleh jatuh. Tidak di sini. Tidak sekarang. Di dalam, mereka melanjutkan minum-minum, membahas detail teknis, berapa kedalaman danau, jenis perahu, bahkan cara membuat jejak yang terlihat alami. Seolah aku bukan manusia. Hanya angka, hanya rintangan menuju uang. Aku menatap rantang di tanganku, rendang yang kumasak dengan doa, nasi liwet yang kubungkus dengan harapan. Semua terasa seperti ejekan. Perlahan, aku letakkan rantang itu di atas keset batu di depan pintu. Lalu, dengan tangan yang masih gemetar, kulepas cincin kawin emas di jari manisku, cincin yang kuterima 7 tahun lalu di bawah hujan gerimis yang sama. Aku letakkan tepat di atas tutup rantang, bersandar pada ukiran melati. Lalu aku berbalik. Tanpa suara, tanpa pamit, langkahku cepat, lalu berlari kecil saat hujan kembali turun. Kali ini deras, seolah langit ikut menangisi pengkhianatan yang baru saja kudengar. Di dalam mobil, Pak Dedi terkejut melihatku basah kuyup, wajah pucat, mata merah. Bu Maya, jalan. Sekarang, ke Jakarta, perintahku. Suaraku serak tapi tegas. Dan jangan tanya apa-apa. Mobil melaju meninggalkan villa itu. Aku menoleh sekali. Lewat kaca belakang, kusaksikan cahaya kuning di teras villa. Rantang dan cincin masih di sana, seperti bom waktu yang diam-diam telah kuletakkan. Di dalam dadaku, amarah mulai menggantikan rasa sakit. Dan di balik amarah itu, lahir tekad yang lebih dingin dari kabut puncak malam ini. Aku tidak akan mati. Aku akan membuatmu menyesal, sampai napas terakhirmu. Hujan tak kunjung reda sepanjang perjalanan turun dari puncak. Air mengalir deras di kaca mobil, mengaburkan lampu-lampu kendaraan di depan, menjadi garis-garis cahaya merah dan putih yang menari seperti hantu. Aku duduk diam di kursi belakang, tubuhku basah kuyup, rambut menempel di wajah. Tapi aku tak peduli. Yang kurasakan bukan dingin, melainkan panas yang menjalar dari dada ke tenggorokan, seperti bara api yang siap meledak. Pak Dedi sesekali melirikku lewat spion. Ia tahu ada yang salah, tapi ia cukup bijak untuk tidak bicara. Hanya sesekali ia menyalakan penghangat mobil lebih tinggi, atau menawarkan botol air mineral dari tas kecil di sampingnya. Aku menggeleng. Aku tak butuh air. Aku butuh jawaban. Dan satu-satunya jawaban yang kudengar tadi malam adalah, Rian ingin membunuhku. Tawa mereka masih terngiang. Tawa yang dulu kudengar saat kami nonton film bareng,
saat ia memelukku di balkon apartemen kami di Senopati. Tapi malam ini, tawa itu berubah jadi dentuman palu di peti matiku. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Layar menyala. Waktu menunjukkan pukul 23.17. Belum terlalu larut, tapi bagi jiwa yang baru saja dipatahkan, ini terasa seperti tengah malam abadi. Tanpa berpikir panjang, aku mengetik pesan suara, bukan teks kepada Santi. San, jangan pernah sekalipun, menerima ajakan jalan berdua dari Rian. Jangan terima telepon darurat darinya. Jangan kasih tahu lokasimu. Kalau dia bilang aku kenapa-kenapa, jangan percaya. Langsung telepon aku. Atau Pak Bambang. Mengerti? Kukirim. Lalu kutunggu. Hanya 10 detik berlalu sebelum balasan datang. Suara Santi gemetar. Napasnya cepat. Kak, ada apa? Kenapa tiba-tiba? Cuma, jaga diri. Aku sayang kamu. Kumatikan ponsel. Tak sanggup mendengar suaranya lebih lama. Suara polos yang nyaris jadi umpan dalam rencana busuk suamiku sendiri. Mobil akhirnya memasuki Jakarta. Lampu kota kembali menyala. Gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti penjaga malam yang acuh. Tapi malam ini, kota ini terasa asing. Bahkan apartemenku, tempat yang dulu kusebut rumah, kini terasa seperti sarang ular yang baru saja kutinggalkan. Pintu apartemen terbuka dengan desisan pelan. Aku masuk, menyalakan lampu ruang tamu. Semuanya masih seperti saat aku pergi 3 hari lalu. Bantal sofa tersusun rapi, vas bunga anggrek di meja kopi masih segar, foto pernikahan kami di dinding, Rian tersenyum, tangannya melingkar di pinggangku, masih utuh. Tapi sekarang, senyum itu terasa palsu, seperti topeng. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas. Di rak paling atas, tersimpan map biru berlogo perusahaan asuransi ternama. Aku ambil, membukanya perlahan. Tanggal efektif, 6 bulan lalu. Klausul tambahan, manfaat kematian akibat kecelakaan, accidental death benefit, dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Jadi totalnya bisa mencapai 10 miliar. Aku tertawa, pendek, getir. Ternyata bukan hanya 5 miliar. Dia bahkan berharap aku mati secara dramatis agar uangnya lebih besar. Di sudut dapur, aku melihat kalender dinding. Lingkaran merah mengelilingi tanggal liburan kami ke Danau Toba, minggu depan. Di sampingnya, coretan pensil. Perahu sewa, Ten Manurung, no HP, no lopa Lex. Dia sudah merencanakan semuanya. Aku berjalan ke kamar tidur. Lemari pakaian Rian masih terbuka sedikit. Seperti biasa, ia selalu buru-buru menutupnya saat aku datang. Kali ini aku membukanya lebar-lebar. Di laci bawah, tersembunyi di balik kaos olahraga, ada amplop coklat tipis. Aku tarik keluar. Isinya, surat perjanjian gadai. Sertifikat rumah di Solo, atas nama Ibu Sumarni, ibu kandung Rian, digadaikan kepada seseorang bernama Bang Juki, dengan nilai pinjaman Rp2 miliar. Jatuh tempo, 2 minggu lagi. Denda harian, 5%. Jadi ini alasan sebenarnya. Bukan hanya judi slot, tapi utang rentenir yang menggerogoti hidupnya. Dan sebagai jaminan terakhir, nyawaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Betapa mudahnya cinta dihancurkan oleh keserakahan. Betapa rapuhnya janji sampai mati di hadapan uang. Tapi di tengah keputusasaan itu, sesuatu menyala dalam diriku. Bukan bara amarah, tapi api strategi. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis di depannya. Aku akan membuatnya merasa aman. Sampai ia sadar bahwa ular yang ia kira mati, ternyata justru yang menggigitnya. Aku mengambil ponsel, menyalakannya kembali. Daftar kontak terbuka. Jariku berhenti di nama, Pak Bambang, pengacara dan sahabat. Jam menunjukkan pukul 09.03. Aku menekan panggilan. 1 kali dering, 2 kali. Maya? Suaranya serak, tapi waspada. Ada apa tengah malam begini? Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku tenang, lebih tenang dari yang kuduga. Pak Bambang, saya butuh Anda besok pagi. Ada rencana pembunuhan, dan saya korban yang masih hidup. Di seberang, hening sejenak.
Lalu suara gesekan selimut, suara kaki turun dari tempat tidur. Saya di kantor jam 7, bawa semua dokumen yang Anda punya, dan Maya. Ya? Jangan tidur di apartemen itu malam ini. Pergi ke hotel. Sekarang juga. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihatku. Terima kasih, Pak. Kumatikan panggilan. Lalu, tanpa menoleh lagi ke arah kamar yang dulu kami isi bersama, aku mengambil tas kecil, memasukkan paspor, kartu kredit, dan polis asuransi. Sebelum pergi, aku berhenti di depan cermin besar di lorong. Wajahku pucat, mata bengkak, riasan luntur. Tapi di balik itu, ada sorot yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dingin, tajam, tak tergoyahkan. Aku mengangkat daguku sedikit, lalu berbisik pada bayanganku sendiri. Mulai besok, kau bukan lagi korban, kau adalah pemburu. Di luar, taksi online telah tiba. Aku melangkah keluar, menutup pintu apartemen untuk terakhir kalinya, setidaknya dalam waktu yang sangat lama. Dan di suatu villa di puncak, Rian masih tertawa bersama teman-temannya, menyesap whisky mahal, tak tahu bahwa rantang kayu di depan pintunya bukan hanya berisi makanan, tapi juga awal dari kehancurannya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika aku tiba di kantor Pak Bambang, sebuah ruangan kecil tapi elegan di lantai 8 sebuah gedung perkantoran tua di kawasan Menteng. Jendela kayu jati berukir masih asli dari era kolonial, dan di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu ulin Kalimantan, tergeletak 2 cangkir kopi tubruk yang masih mengepul. Bau tembakau halus dan buku hukum usang menyatu dalam udara pagi yang dingin. Pak Bambang, pria paruh baya berambut putih, berkacamata bulat, dan selalu mengenakan batik lengan panjang, sudah duduk di balik mejanya sejak pukul 5 pagi. Ia tak pernah tidur nyenyak setelah teleponku tadi malam. "Duduk, Maya," katanya tanpa menoleh, matanya masih menyisir dokumen yang kubawa. "Kau terlihat seperti habis melawan hantu." Aku tersenyum getir, duduk di kursi tamu kulit coklat yang sudah retak di beberapa sudut. "Lebih buruk dari itu, Pak. Aku baru saja mendengar suamiku merancang kematianku sambil minum bir dan tertawa." Ia akhirnya menatapku. Matanya tajam, tapi penuh empati. "Ceritakan semuanya, dari awal." Dan aku bercerita, tanpa dramatisasi, tanpa tangisan, hanya fakta. Reuni di puncak, percakapan tentang Danau Toba, nominal asuransi, niat mendekati Santi, hingga surat gadai rumah ibu mertuaku. Setiap kata keluar seperti peluru, tenang, presisi, mematikan. Pak Bambang mencatat dengan pulpen emas peninggalan ayahnya. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia menghela napas panjang. "Judi slot online?" gumamnya. "Itu bukan main-main. Itu lubang hitam. Sekali masuk sulit keluar, apalagi kalau sudah pakai uang orang lain." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi yang paling membuatku hancur, Pak, bukan uangnya, tapi caranya bicara soal Santi. Seolah aku cuma penghalang antara dia dan adikku." Pak Bambang menutup buku catatannya. "Maka dari itu, langkah pertama, kita amankan Santi. Aku punya kenalan di Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro. Kita laporkan ini sebagai ancaman psikologis dan eksploitasi potensial terhadap anak di bawah umur." Aku mengangguk. Santi masih 21, tapi secara psikologis, dia masih sangat polos. "Cukup untuk dilindungi," tegasnya. Lalu ia menatapku lebih dalam. "Tapi ada yang lebih penting, Maya. Kau tidak bisa hanya jadi korban yang menunggu diselamatkan. Kau harus jadi arsitek keadilanmu sendiri." Aku menatapnya, alis terangkat. "Maksud Anda?" Ia berdiri, berjalan ke lemari arsip, lalu mengeluarkan map hijau bertuliskan Bang Juki, rentenir terdaftar, non-lisensi. Bang Juki bukan nama asli, tapi kami tahu siapa dia. Mantan debt collector yang kini jadi rentenir bayangan. Punya jaringan di Jakarta, Bandung, bahkan Surabaya. Tapi dia takut pada satu hal, dokumen resmi. Pak Bambang meletakkan map itu di depanku. Rian menggadaikan sertifikat rumah ibunya. Artinya jika utang tidak lunas dalam 2 minggu, Bang Juki berhak menyita rumah itu.
Secara ilegal, tentu, tapi warga desa tak akan berani melawan. Aku menatap foto rumah sederhana di Solo. Berdinding tembok putih, atap genteng, pohon mangga di halaman. Tempat Ibu Sumarni tinggal sejak pensiun sebagai guru SD. Tempat Lina, adik iparku yang masih SMA, belajar, tertawa, dan bermimpi. Kalau rumah itu hilang, bisikku, suaraku serak. Mereka tak punya apa-apa lagi. Tepat, kata Pak Bambang. Tapi inilah kesempatanmu, Maya. Bang Juki butuh uang tunai cepat. Dia tidak peduli siapa yang bayar, asal utang lunas. Jika kau bayar utang Rian, maka secara hukum Rian berutang padamu. Dan sertifikat rumah itu akan jadi agunanmu. Aku terdiam. Otakku bekerja cepat. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini jebakan, tapi jebakan yang sah secara hukum. Berapa totalnya? Tanyaku. 62 miliar. Plus bunga 5% per hari. Tapi jika kita bayar hari ini, Bang Juki bersedia potong jadi 6 miliar flat, asal tunai. Aku menarik napas. Uang segitu bukan jumlah kecil. Tapi dari hasil penjualan saham restoran pertamaku di Singapura, aku masih punya cadangan likuid di rekening pribadi, tepat 7 miliar. Lakukan, kataku tegas. Bayar hari ini. Tapi syaratnya, semua dokumen harus menyatakan bahwa pemberi pinjaman adalah Maya Wijaya dan jaminannya adalah sertifikat rumah di Solo. Dan tambahkan klausul, jika utang tidak lunas dalam 90 hari, hak kepemilikan rumah beralih kepadaku, secara hukum, bukan paksaan. Pak Bambang tersenyum tipis, senyum seorang strategis yang mengenal lawannya. Kau belajar cepat. Hidup mengajarkanku, Pak. Cinta tidak cukup. Kadang, kau butuh senjata. Siang itu, aku kembali ke apartemen, hanya untuk mengambil pakaian ganti dan laptop. Aku tak berniat tinggal lama. Tapi saat membuka laci meja rias, mataku tertuju pada album foto pernikahan kami. Di halaman pertama, ada foto kami berpelukan di Pantai Sanur, hari pertama bulan madu. Aku memegang wajahku dalam foto itu, yang masih polos, masih percaya. Perlahan, aku robek foto itu menjadi 2. Lalu ku masukkan ke dalam amplop coklat, bersama salinan polis asuransi dan surat gadai yang telah difotokopi. Aku kirimkan paket itu ke alamat villa di Puncak, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan di sampul. Untuk suamiku yang tercinta, terima kasih atas rencana liburannya. Malam harinya, aku duduk di balkon suite hotel mewah di kawasan SCBD. Di bawah, lampu kota berkedip seperti bintang jatuh. Aku menyeruput teh chamomil hangat. Pikiranku melayang ke masa kecil. Aku ingat ibuku, yang meninggal karena kanker saat aku berusia 16. Hari terakhirnya, ia memegang tanganku dan berkata, Maya, jangan pernah biarkan orang meremehkan hatimu, tapi jangan juga biarkan kebaikanmu jadi kelemahan. Aku menutup mata. Air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena janji yang akhirnya ku mengerti artinya. Besok, Pak Bambang akan menemui Bang Juki. Lusa, Rian akan menerima notifikasi transfer lunas dan merasa lega. Tapi ia tak tahu bahwa uang itu bukan penyelamatnya, melainkan rantai yang akan menariknya ke jurang. Di meja samping, ponselku bergetar. Pesan dari Santi. Kak, Rian nelpon. Katanya kakak pulang duluan, tapi dia nggak nemu kakak di apartemen. Dia khawatir. Aku bilang kakak lagi meeting penting. Bener kan? Aku mengetik balasan dengan tenang. Betul. Tapi San, jangan pernah bilang di mana aku. Bahkan kalau dia bilang darurat. Mengerti? Mengerti, Kak. Aku meletakkan ponsel, lalu menatap langit malam Jakarta. Kabut tipis mulai menyelimuti gedung-gedung tinggi, seperti kabut di puncak tadi malam. Tapi kali ini, aku tak lagi merasa tersesat. Aku tahu persis kemana tujuanku. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku tersenyum. Senyum dingin seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Jakarta siang itu panas menyengat, tapi di dalam ruang rapat sempit kantor Pak Bambang, udara terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang menggantung seperti pedang Damokles.
Di meja kayu tua yang permukaannya penuh goresan pena dan bekas cangkir kopi, tergeletak 3 dokumen penting. Surat perjanjian utang baru, akta pengalihan agunan, dan kwitansi pelunasan tunai sebesar 6 miliar. Di sudut ruangan, duduk Bang Juki. Pria berpostur kekar dengan tato naga melingkar di lengan kirinya. Mata sipit yang selalu menyipit lebih sempit lagi saat curiga. Dan aroma parfum murah yang tak mampu menutupi bau rokok kretek. Ia mengenakan kaos oblong hitam dan celana training. Sepatu ketsnya kotor oleh debu jalanan. Tapi cara ia menandatangani dokumen, lambat, hati-hati, jari telunjuk basah oleh ludah, menunjukkan bahwa ia tahu nilai setiap coretan tinta di atas kertas itu. "Jadi, lo yang bayar?" tanyanya. Suaranya serak seperti batu digosok karang. Matanya menatapku tajam, seolah mencoba membaca apakah aku benar-benar punya uang segitu, atau hanya gertakan. "Ya," jawabku tenang, duduk tegak di kursi kulit, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam dari brand lokal ternama. Rambutku disanggul rapi, wajah tanpa riasan berlebih, tapi aura kuasa memancar dari setiap pori. "Saya Maya Wijaya, istri dari Rian Aditya." Bang Juki tertawa pendek, sinis. "Istri? Kok malah lu yang bayar utang suami?" "Karena saya tidak ingin ibu mertua saya kehilangan rumah," jawabku datar. "Dan karena saya percaya pada hukum, bukan ancaman." Ia diam sejenak, lalu menoleh ke Pak Bambang. "Lo yakin ini aman, Bang? Gue nggak mau ribet sama polisi gara-gara utang keluarga." "Semua sesuai prosedur," sahut Pak Bambang, menyerahkan map biru bersegel notaris. "Dana sudah ditransfer ke rekening pribadi Anda pagi tadi. Ini bukti transfer, ini kwitansi lunas, dan ini akta agunan yang sudah didaftarkan ke kantor pertanahan Kota Surakarta. Semua sah secara hukum." Bang Juki membolak-balik dokumen, jemarinya kasar menyentuh kertas. Akhirnya ia mengangguk. "Oke, urusan gue selesai." Ia berdiri, lalu menatapku sekali lagi. Kali ini dengan nada lebih rendah, hampir seperti peringatan. "Tapi inget Mbak, utang darah itu beda. Kalau suami lu kabur atau nggak bayar, lo yang tanggung akibatnya." Aku bangkit perlahan, menatap matanya tanpa gentar. "Saya tidak khawatir, karena kali ini dia yang berutang padaku, bukan pada bayangan di gang gelap." Bang Juki tersenyum tipis, lalu pergi tanpa pamit. Pintu kayu berderit menutup di belakangnya, meninggalkan aroma rokok dan ketegangan yang perlahan menguap. Sore itu, aku menerima telepon dari Ibu Sumarni. Suara beliau gemetar, seperti daun kering di musim kemarau. "Maya, anakku Rian bilang utangnya sudah lunas. Rumah kita, aman?" "Iya, Bu," jawabku lembut. "Rumah Ibu aman. Tidak akan ada yang mengusir Ibu dan Lina." "Tapi, siapa yang bayar? Rian nggak punya uang segitu." Aku diam sejenak. Aku bisa saja berbohong. Tapi aku memilih kebenaran, meski pahit. "Aku yang bayar, Bu." Hening panjang di seberang, lalu isakan kecil. "Kenapa kamu lakukan itu, Nak? Kamu nggak wajib." "Karena Ibu pernah bilang, keluarga itu bukan soal darah, tapi soal hati," jawabku, mengingat ucapan beliau saat kami pertama kali bertemu. Saat Rian melamarku di halaman rumah kayu itu, di bawah pohon mangga yang kini berbuah lebat. Ibu Sumarni menangis. Bukan tangisan sedih, tapi lega dan malu. "Maafkan kami, Maya. Maafkan Rian." "Jangan minta maaf, Bu," potongku pelan. "Cukup jaga Lina, dan jangan biarkan Rian membawa pulang orang asing ke rumah. Mengerti?" "Mengerti, Nak." Setelah telepon ditutup, aku menatap layar ponsel. Notifikasi baru muncul dari aplikasi perbankan pribadiku. Transfer keluar. Nisiru. Penerima, Joko Juki Prasetyo. Status: berhasil uang itu, uangku, hasil kerja kerasku selama 8 tahun. Baru saja mengalir ke tangan seorang rentenir. Tapi bukan untuk menyelamatkan suamiku, melainkan untuk mengunci nasibnya. Malam harinya, Rian menelepon. Aku sengaja membiarkan deringnya berbunyi 5 kali sebelum mengangkat. Suaraku dibuat ceria, hangat,
seperti istri yang tak tahu apa-apa. "Sayang, kamu di mana?" tanyanya. Suaranya lega, bahkan bersemangat. "Di kantor, lagi meeting akhir pekan," jawabku, sambil menatap foto kami di ponsel, yang telah kusimpan kembali, utuh, sebagai pengingat. "Ada apa?" "Alhamdulillah utangku lunas," serunya, hampir berteriak. "Gue nggak tahu siapa yang bayar, tapi Bang Juki bilang semuanya beres. Rumah ibu aman." Aku pura-pura terkejut. "Serius? Siapa yang baik hati banget ya?" "Gue juga bingung. Tapi ini rezeki, Maya. Sekarang gue bisa fokus sama kita lagi. Minggu depan kan liburan ke Danau Toba. Gue udah booking perahunya. Kecil, romantis, cuma buat kita berdua." Jantungku berdetak kencang, tapi suaraku tetap tenang. "Wah, sayang banget. Tapi, aku agak takut naik perahu, Ri. Airnya dalam kan?" "Oh, nggak usah khawatir. Gue jago renang. Lagian, gue nggak akan biarkan apa-apa terjadi sama kamu," katanya. Suaranya penuh keyakinan dan kepalsuan. Aku menahan napas, lalu tertawa kecil. "Iya ya, kamu memang suami terbaik." "Pasti," jawabnya, lega. "Besok gue jemput kamu makan malam, rayakan kabar baik ini." "Boleh," kataku, senyumku mengembang, tapi hanya di bibir. "Tapi jangan di restoran biasa, ya. Aku pengen yang spesial. Di SCBD ada tempat baru, namanya Le Jardin. Mereka punya ballroom kecil dengan chandelier kristal. Romantis banget." Rian tertawa. "Wah, istriku masih suka mewah ya. Oke, besok jam 7. "Jam 7, ulangku. "Jangan telat." Setelah telepon ditutup, aku berjalan ke balkon hotel. Langit Jakarta gelap, tapi lampu gedung bersinar terang, seperti panggung teater yang siap menampilkan drama terakhirnya. Di tangan, aku memegang amplop coklat lain. Di dalamnya, salinan akta agunan yang kini menyatakan bahwa Rian Aditya berutang 6 miliar kepada Maya Wijaya, dengan jaminan sertifikat hak milik rumah di Solo. Jika tidak lunas dalam 90 hari, rumah itu menjadi milikku, secara hukum, tanpa perlu kekerasan. Besok malam, di bawah cahaya chandelier yang mewah, aku akan duduk di hadapannya, mengenakan gaun sutra merah, rambut terurai, senyum manis di bibir. Dan saat ia mengangkat gelas wine untuk masa depan kita, aku akan berkata, "Sayang, terima kasih sudah membuatku sadar. Cinta tanpa integritas itu seperti rumah tanpa fondasi. Dan fondasimu sudah runtuh. Tapi malam ini, aku hanya berbisik pada angin. Selamat menikmati kebebasanmu, Rian. Karena ini adalah hari terakhir kau merasa aman." Malam itu, Le Jardin di kawasan SCBD bersinar seperti istana dongeng yang tersesat di tengah hutan beton Jakarta. Chandelier kristal raksasa menggantung di langit-langit ballroom kecil berlapis emas, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Meja makan berlapis linen putih, gelas wine berkilau, dan vas bunga peoni merah muda segar. Semua disusun sempurna untuk kesan kemewahan yang tak bisa dibeli dengan uang biasa. Dan aku, Maya Wijaya, duduk di tengahnya, mengenakan gaun sutra merah, tanpa lengan karya desainer ternama tanah. Air potongan bodycon yang memeluk lekuk tubuhku dengan elegan. Rambut hitamku terurai lembut di bahu bibirku diwarnai merah marun yang sama dengan warna tas Pradaku. Aku terlihat seperti ratu yang baru saja menaklukkan dunia. Padahal, malam ini adalah medan perang, dan senjataku adalah senyum. Tepat pukul 19.03, Rian masuk. Ia mengenakan setelan jas navy dari butik ternama di Senopati, dasi sutra abu-abu, sepatu kulit mengilap. Tampan, percaya diri, bahkan sedikit sombong. Matanya langsung mencariku, dan ketika ia melihatku, senyumnya melebar seperti anak kecil yang mendapat hadiah. "Wah, istriku malam ini bikin semua orang iri," katanya sambil mencium pipiku. Tangannya menyentuh punggungku dengan akrab, seperti tak ada dosa yang mengendap di antara kami. "Aku ingin malam ini spesial," jawabku, suaraku lembut, mataku menatapnya penuh kasih sayang yang kurekayasa sempurna. "Karena kamu sudah bebas dari utang, aku bangga padamu." Ia tertawa, duduk di kursi seberangku.
Gue juga senang akhirnya bisa napas lega, nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Pelayan datang, menuangkan wine merah ke dalam gelas kristal kami. Aku mengangkat gelas, matanya mengikuti gerakanku. Untuk masa depan kita, kataku, senyumku tak lepas. Untuk masa depan kita, ulangnya, menatapku seolah aku masih miliknya. Makan malam berlangsung dengan lancar. Lobster thermidor, truffle risotto, foie gras, semua hidangan mewah yang dulu sering kami nikmati bersama. Tapi kali ini, setiap suapan terasa seperti racun yang kutelan dengan senyum. Di tengah santapan, aku sengaja mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, liburan ke Danau Toba minggu depan, kamu udah booking hotelnya? Rian nyaris tersedak wine-nya. Matanya berkedip cepat, tanda kecil kepanikan yang hanya bisa kubaca karena aku mengenalnya terlalu baik. Iya, udah, di tepi danau, private villa, jawabnya, berusaha tenang. Aduh, tapi aku mikir-mikir, kataku, menunduk seolah ragu. Aku agak takut naik perahu, Ri. Dulu waktu kecil, aku hampir tenggelam di Waduk Jatiluhur. Sampai sekarang trauma. Ia buru-buru meraih tanganku di atas meja. Jangan khawatir, sayang. Gue gak akan biarkan apa-apa terjadi. Perahunya aman kok. Ada pelampung, GPS, bahkan satpam danau yang selalu keliling. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kucintai, kini terasa asing. Beneran aman? Bisikku. Suaraku gemetar palsu. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Atau kamu kehilangan aku. Ia menepuk punggung tanganku. Tenang aja, ini liburan romantis, bukan misi bunuh diri. Aku tertawa kecil, tertawa yang terdengar polos, tapi menusuk jantungnya. Kalau gitu, oke, aku percaya kamu. Tapi di balik senyum itu, aku tahu, ia mulai curiga. Karena tak ada istri normal yang membahas trauma air secara tiba-tiba, apalagi setelah suaminya diam-diam merancang kecelakaan air. Setelah makan malam, kami berjalan pelan di taman dalam gedung. Taman vertikal dengan lampu temaram dan air mancur kecil. Aroma melati dan lavender menyatu di udara malam. Kamu belakangan. Beda, Maya, katanya tiba-tiba, suaranya lebih rendah. Lebih waspada. Aku berhenti, menatapnya dengan mata besar, seolah terluka. Karena aku khawatir, Ri. Aku dengar kamu sering nelpon malam-malam. Bahas uang, bahkan nanya soal polis asuransi aku. Ia membeku. Wajahnya pucat dalam cahaya temaram. Siapa yang bilang? Tanyanya, suaranya tajam. Santi, jawabku cepat tanpa berkedip. Dia khawatir, aku juga. Rian menarik napas dalam, lalu tertawa, tapi tawanya kaku. Ah, itu cuma formalitas, sayang. Perusahaan asuransi minta update data, nggak ada apa-apa. Aku mengangguk perlahan, lalu meraih wajahnya dengan kedua tangan, gerakan yang dulu sering kulakukan saat ia stres. Aku percaya kamu, selalu. Ia meleleh. Matanya melembut. Dan di detik itu, aku tahu. Topengku berhasil. Esok paginya, aku menerima paket kurir, tanpa nama pengirim. Isinya sebuah amplop coklat tipis. Di dalamnya, satu lembar foto. Rian dan teman-temannya di teras Villa Puncak, sedang tertawa, gelas di tangan. Foto itu diambil dari CCTV yang kupasang diam-diam di tiang lampu taman villa, melalui koneksi wifi tamu yang kureta sebelum pergi malam itu. Di balik foto, tertulis dengan tinta merah, tinta yang sengaja kugunakan agar terlihat seperti darah. Kau pikir aku bodoh? Aku tak mengiriminya lewat pos. Aku menyelipkannya di dalam dashboard mobilnya, tepat di tempat ia menyimpan karcis parkir. Dan sore itu, teleponku berdering. Bukan dari Rian, tapi dari Lina, adik iparku. Kak Maya, suaranya bergetar. Kak Rian, dia marah-marah di rumah. Bilang ada yang mengintai dia. Terus, dia nemu foto aneh di mobilnya. Dia takut, Kak. Aku menarik napas. Suaraku tenang. Jangan takut, Lin. Apapun yang terjadi, aku di sini untukmu dan ibu. Kalau Kak Rian mulai aneh, langsung telepon aku. Mengerti? Iya, Kak. Setelah telepon ditutup,
Aku berdiri di depan cermin besar di suite hotelku. Gaun merah malam tadi sudah diganti dengan kemeja putih dan celana panjang hitam, pakaian perang modern. Riasanku minimal, rambut dikuncir tinggi. Di tangan, aku memegang ponsel. Di layar, terbuka aplikasi blokir kartu. Dengan satu ketukan jari, aku memblokir semua kartu kredit dan ATM atas nama Rian Aditya, termasuk rekening bersama kami. Uangnya masih ada di rekening pribadinya, tapi tak bisa diakses, tak bisa dipindahkan, tak bisa dipakai kabur. Langkah berikutnya, membuatnya merasa aman, lalu menjebaknya dalam jerat yang tak terlihat. Aku menatap bayanganku di cermin. Senyumku kembali, dingin, tajam, penuh kendali. Mainkan perannya Rian, karena babak terakhir akan dimainkan olehku. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, bukan karena hujan, tapi karena awan tebal yang menggantung seperti nubuat malapetaka. Di kantor Polresta Jakarta Pusat, ruang pemeriksaan nomor 3 terasa pengap, bau kopi basi, dan keringat campur ketakutan menyatu di udara. Aku duduk di kursi kayu keras, mengenakan blazer abu-abu gelap dan celana panjang hitam. Rambut dikuncir rapi ke belakang. Di hadapanku, 2 orang penyidik, seorang perwira muda bernama Ibda Rendra, dan seorang wanita paruh baya. Kompol Yanti menatapku dengan campuran simpati dan kewaspadaan. Kompol Yanti menatapku. "Jadi, Ibu Maya," kata Kompol Yanti, suaranya rendah namun tegas. "Anda melaporkan suami sendiri atas tuduhan konspirasi pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan ancaman psikologis terhadap adik kandung Anda?" "Ya," jawabku tanpa ragu. "Dan saya punya bukti." Kubuka tas kulitku, lalu menyerahkan satu amplop tebal bersegel. Di dalamnya, rekaman audio percakapan di Villa Puncak, hasil dari Mac Mini yang kusembunyikan di rantang sebelum pergi. Salinan polis asuransi dengan klausul accidental death benefit, bukti transfer pelunasan utang kepada Bank Juki, lengkap dengan akta agunan yang menyatakan Rian kini berutang padaku. Foto Rian di villa, hasil CCTV. Transkrip percakapan WhatsApp antara Rian dan temannya yang membahas rencana di Danau Toba. Laporan psikolog dari Santi tentang tekanan emosional yang ia alami. Ibda Rendra memutar rekaman audio. Suara Rian terdengar jelas. "Jadi gua bilang, nanti pas di Danau Toba, kita naik perahu kecil berdua aja. Gua udah booking kapal yang tidak terlacak. Ini cukup untuk surat perintah penangkapan. Tapi kami butuh dia hadir. Apakah dia tahu Anda melapor?" "Belum," jawabku. "Tapi dia mulai curiga. Kemarin saya memberinya kejutan psikologis, foto dan catatan misterius. Hari ini saya sengaja mengundangnya makan siang di restoran dekat kantor polisi. Saya akan memancingnya datang." Mata Kompol Yanti menyipit. "Berbahaya." "Tidak jika tim Anda siap di luar," balasku tenang. "Saya hanya perlu membuatnya merasa aman, lalu menjebaknya dalam pengakuan." Mereka saling bertukar pandang. Akhirnya Kompol Yanti mengangguk. "Baik, kami akan siapkan tim di sekitar lokasi. Tapi jangan ambil risiko fisik, Bu Maya. Ini bukan drama sinetron." "Saya tahu," jawabku. "Saya hanya ingin keadilan, bukan darah." Pukul 3.14, aku duduk di teras Cafe Lumiere, restoran Prancis kecil di kawasan Tamrin. Meja kami dekat jendela besar, menghadap trotoar yang ramai. Rian datang 5 menit terlambat, seperti biasa, tapi kali ini wajahnya tegang, matanya waspada. "Kamu yakin gak ada yang ngikutin?" tanyanya pelan, duduk sambil melirik ke segala arah. "Aku sendirian, Ri," jawabku, suaraku lembut. "Aku cuma butuh kamu jujur." Ia menatapku, ragu. "Soal apa?" Aku menarik napas, lalu meletakkan ponselku di meja. Layar menyala, menampilkan foto dirinya di Villa Puncak. "Soal ini, soal rencana di Danau Toba, soal uang asuransi, soal Santi." Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar saat meraih gelas air mineral. "Maya, dengar." "Tidak." Potongku, suaraku masih tenang, tapi tajam seperti pisau bedah. "Kali ini, aku yang bicara. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kamu mau membunuhku demi uang?"
Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah menggadaikan rumah ibumu, dan sekarang rumah itu jadi milikku. Matanya membelalak. Apa? Kamu yang bayar utangku? Ya, jawabku, senyum dingin mengembang. Jadi sekarang kamu berutang 4 miliar padaku. Dan jika kamu tidak bayar dalam 90 hari, Ibu dan Lina akan tinggal di rumahku, bukan rumahmu. Ia berdiri tiba-tiba. Kursi terjatuh. Kamu gila. Kamu ngatur semuanya? Tidak, kataku, tetap duduk. Aku hanya membiarkanmu menggali kuburanmu sendiri, dan sekarang sudah cukup dalam. Di luar, aku melihat gerakan cepat. Beberapa orang berpakaian preman berjalan mendekat. Tapi bukan preman. Itu tim polisi berpakaian sipil. Rian menyadarinya. Matanya panik. Ia merogoh saku, mengeluarkan kunci mobil. Kamu gak bisa hentikan aku, Maya. Serunya, suaranya parau. Aku akan kabur. Aku punya teman di luar negeri. Ia berlari, menyibak meja, mendorong pelayan, lalu keluar ke jalanan. Mobilnya, Range Rover hitam yang kubelikan 2 tahun lalu, terparkir di seberang jalan. Tapi saat ia membuka pintu sopir, 2 orang pria berjas hitam muncul dari gang samping. Bukan polisi. Mereka mengenakan rompi bertuliskan Satreskrim. Rian Aditya, teriak salah satunya. Kamu ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana. Rian berusaha melawan, mendorong salah satu petugas, lalu berlari ke arah jalan raya. Tapi taksi online yang melaju pelan tiba-tiba mengerem. Penumpangnya turun, seorang wanita tua yang membawa tas belanja, dan Rian menabraknya hingga jatuh. Warga sekitar mulai berkerumun. Ada yang merekam, ada yang berteriak. Dan di tengah kekacauan itu, aku tetap duduk di teras kafe. Tenang, dingin, tak bergerak. Hanya mataku yang mengikuti setiap langkahnya, seperti elang yang mengawasi mangsanya jatuh. Akhirnya, mereka menangkapnya. Tangannya diborgol di belakang punggung. Wajahnya penuh debu, dasinya terlepas, rambutnya acak-acakan. Saat melewati mejaku, ia menatapku. Matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Kamu menang, Maya, bisiknya. Tapi kamu nggak akan bahagia tanpa aku. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, cukup keras, agar hanya ia yang mendengar. Aku sudah bahagia sejak aku berhenti percaya padamu. Sore harinya, berita penangkapan Rian menyebar cepat. Media sosial heboh. Portal berita menampilkan fotonya, wajah pucat, borgol di tangan, dengan judul, Suami ganteng direktur startup diduga, rencanakan pembunuhan istri demi uang asuransi 5 miliar. Tapi yang paling menghancurkan bukan berita itu, melainkan telepon dari Solo. Ibu Sumarni menangis di ujung sana. Suaranya remuk. Maya, maafkan kami, maafkan Rian. Dia bukan anak jahat, dia cuma terjerumus. Aku diam sejenak, lalu berkata lembut, Bu, kejahatan bukan soal niat, tapi soal tindakan, dan dia sudah memilih jalannya. Lina, dia nangis terus, bilang dia malu punya kakak kayak gitu. Besok saya kirim tiket pesawat untuk ibu dan Lina. Tinggal di apartemenku, sampai semuanya selesai. Tapi, kenapa kamu mau bantu kami, setelah semua yang Rian lakukan? Aku menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Karena ibu pernah ajari aku, keluarga itu bukan soal siapa yang lahir dari rahim yang sama, tapi siapa yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Setelah telepon ditutup, aku berjalan ke balkon. Di bawah, lampu kota mulai menyala, seperti ribuan bintang yang menatapku, menyaksikan kebangkitanku. Tapi di balik kemenangan ini, ada luka yang belum sembuh. Bukan luka cinta yang patah, tapi luka kepercayaan yang runtuh selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega, karena akhirnya aku bebas. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Bukan gerimis lembut seperti di puncak, tapi hujan badai yang menghantam atap gedung seperti amarah langit yang tak tertahan. Di dalam sel tahanan sementara Polresta Jakarta Pusat, Rian duduk di sudut ruangan sempit. Punggungnya bersandar pada tembok berlumut,
Borgol masih melingkar di pergelangan tangan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, jas mahalnya kini compang-camping, dan basah oleh keringat ketakutan. Tapi ia tidak menyerah. Sejak ditangkap siang tadi, otaknya bekerja cepat. Ia tahu bukti kuat. Ia tahu hukuman yang menanti. Tapi ia juga tahu satu hal. Selama belum resmi dipindahkan ke LP, ia masih punya celah. Dan celah itu datang tepat pukul 22.17 saat petugas jaga berganti shift. Seorang polisi muda, tampak lelah dan kurang waspada, membuka sel untuk memeriksa daftar nama. Rian, dengan suara serak dan mata memelas, berkata, "Pak, saya butuh ke kamar kecil. Perut saya sakit banget. Saya makan pedas tadi." Polisi itu ragu. Tapi Rian menunjukkan wajah pucat, tubuh gemetar. Akhirnya, dengan enggan, ia membuka borgol, hanya sebentar, dan mengawal Rian ke toilet di ujung koridor. Di dalam, Rian pura-pura muntah. Suara air mengalir dari keran menutupi gerakannya. Dalam hitungan detik, ia menyelinap keluar lewat jendela kecil di atas kloset. Jendela yang rusak engselnya, jarang diperhatikan. Tubuhnya terjatuh ke genangan air di gang belakang kantor polisi, tapi ia tak peduli. Ia berlari, tanpa alas kaki, tanpa dompet, hanya mengenakan kemeja basah dan celana tahanan yang terlalu longgar. Jakarta malam itu menjadi labirin pelariannya. 2 jam kemudian, di SPBU Jalur Pantura, Subang, seorang pria kurus berpakaian compang-camping berdiri di depan pompa bensin nomor 3. Rambutnya basah, wajahnya penuh lumpur, matanya liar seperti binatang terluka. Ia mengetuk jendela booth kasir. "Isi Pertamax, 500.000, katanya, suaranya parau. Petugas SPBU, remaja bernama Dani, mengernyit. "Bayar dulu, Pak. Sistemnya cashless sekarang." Rian menggeledah saku celananya. Kosong. Ia merogoh kantong kemeja. Hanya ada sobekan kertas bertuliskan nomor telepon lama. Tak ada kartu, tak ada uang tunai. "Saya lupa bawa dompet," kata Rian, berusaha tenang. "Tapi saya kenal pemilik SPBU ini. Bang Fajar kan? Bilang aja Rian Aditya, dia pasti izinin." Dani menatapnya curiga. Wajah pria ini familiar. Sangat familiar. Tiba-tiba, matanya melebar. Ia menarik ponsel dari saku, membuka Instagram. Di beranda, viral video penangkapan pria yang diduga merencanakan pembunuhan istri demi uang asuransi. Foto wajahnya persis seperti pria di depannya. Lo itu Rian Aditya?" bisik Dani, mundur selangkah. Rian panik. "Jangan macem-macem, isi bensinnya dulu, nanti gua bayar." Ia mendorong Dani keras, terlalu keras. Remaja itu terjatuh, ponselnya terlempar ke genangan air. Pompa bensin otomatis berhenti, tapi suara benturan itu menarik perhatian. Seorang sopir truk yang sedang istirahat di warung kopi sebelah berdiri. Lalu 2 orang pengendara motor yang sedang isi angin ban, lalu penjaga toko kelontong di seberang jalan. Itu bukan yang di TV tadi?" seru salah satu pengendara motor. "Yang mau bunuh istrinya?" "Betul, gue inget mukanya." Kerumunan mulai terbentuk. Rian mencoba kabur, berlari ke arah jalan raya, tapi jalannya licin oleh hujan. Ia terpeleset, jatuh di genangan lumpur. Orang-orang mendekat, bukan untuk menolong, tapi untuk menghadang. "Jangan kabur, brengsek," teriak sopir truk, menarik kerah baju Rian. "Lu pikir bisa enak-enak bunuh orang terus kabur?" Rian menendang, mencakar, berteriak, "Saya nggak bersalah, itu jebakan." Tapi tak ada yang percaya. Di era media sosial, wajahnya sudah dicap sebagai monster. Seseorang merekam dengan ponsel, yang lain menelepon polisi. Ada yang memukul sekali, 2 kali, di punggung, di wajah. Bukan pukulan brutal, tapi cukup membuatnya tersungkur. Darah mengalir dari bibirnya bercampur air hujan. 15 menit kemudian, sirene polisi terdengar. Mobil patroli melaju kencang, lampu biru merah memecah kegelapan malam Pantura. Petugas turun, langsung mengenali Rian. Mereka memborgolnya lagi. Kali ini lebih erat, dengan tambahan rantai di pinggang. "Kabur dari tahanan ya?" ejek salah satu polisi.
Nggak cukup malu di Jakarta, mau bikin heboh sampai Subang? Rian tak menjawab. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Tapi di balik rambut itu, matanya penuh keputusasaan. Bukan karena ditangkap, tapi karena dikhianati oleh jalanan yang dulu ia anggap tempat pelarian. Berita penangkapan keduanya menyebar lebih cepat dari yang pertama. Buronan kasus pembunuhan berencana ditangkap warga di SPBU Pantura. Foto. Rian terbaring di lumpur, wajah berdarah, dikelilingi warga marah. Di apartemenku, aku menonton siaran langsung di televisi. Wajahku tenang, tapi dadaku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena kepuasan yang dingin. Pak Bambang menelepon. Dia tidak akan lolos lagi, Maya. Sekarang, dia resmi jadi tahanan LP Cipinang. Sidang dimajukan minggu depan. Bagus, jawabku singkat. Kamu tidak ingin hadir saat penangkapan? Aku menatap layar TV. Wajah Rian yang kini hancur. Jauh dari karisma palsu yang dulu ia pamerkan. Tidak, aku sudah memberinya kejutan terakhir. Selebihnya, biar hukum yang bicara. Setelah telepon ditutup, aku berjalan ke dapur. Di atas meja, tergeletak surat dari Ibu Sumarni, yang tiba hari ini. Isinya tulisan tangan, hurufnya goyah. Maya, Lina, dan aku sudah sampai di Jakarta. Terima kasih sudah menjemput kami. Kami malu, tapi kamu tetap memeluk kami seperti keluarga. Maafkan kami, ibumu yang baru. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Di luar, hujan mulai reda. Langit mulai cerah di ufuk timur. Tanda fajar akan segera tiba. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. Karena kejahatan telah ditelanjangi, karena keadilan mulai berjalan, dan karena keluarga baruku yang lahir dari reruntuhan pengkhianatan akhirnya menemukan rumah. Pagi itu, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdiri megah di bawah langit biru cerah, kontras dengan beban berat yang menggantung di udara. Di dalam ruang sidang utama, bangku penonton penuh sesak. Wartawan, aktivis perempuan, mahasiswa hukum, bahkan warga biasa yang penasaran dengan kasus suami ganteng pembunuh istri. Tapi di barisan depan, hanya ada 3 orang yang benar-benar hadir bukan untuk sensasi, melainkan untuk kebenaran. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan kebaya modern berwarna ungu tua. Kain sutra halus dengan sulaman benang emas, berbentuk melati, dipadukan dengan rok panjang hitam yang menjuntai anggun. Rambutku disanggul rendah. Wajahku tanpa riasan berlebih. Cukup untuk menunjukkan bahwa aku datang bukan sebagai korban yang rapuh, tapi sebagai perempuan yang utuh. Di sebelah kiriku, duduk Ibu Sumarni, mengenakan kebaya putih sederhana dan selendang batik coklat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Di sampingnya, Lina, remaja 17 tahun yang kini tinggal bersamaku, menggenggam erat tangan ibunya, wajahnya pucat tapi tegak. Di seberang ruangan, di balik jeruji kayu, duduk Rian. Ia mengenakan seragam tahanan oranye, rambutnya dipotong pendek, wajahnya kurus, matanya cekung. Tak ada lagi karisma, tak ada lagi senyum palsu. Hanya sisa-sisa lelaki yang dulu kucintai, kini hancur oleh keserakahannya sendiri. Hakim memukul palu. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara tegas. Terdakwa Rian Aditya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan konspirasi pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan ancaman psikologis terhadap keluarga korban. Bukti demi bukti ditampilkan. Rekaman audio, transkrip chat, akta agunan, laporan psikolog Santi, bahkan kesaksian teman Rian yang akhirnya tak tahan beban dosa dan bersedia menjadi saksi pelindung. Lalu tiba giliranku. Aku berdiri. Langkahku tenang. Suaraku jelas, tanpa gemetar. Yang mulia, kataku, menatap hakim dengan penuh hormat. Saya tidak datang ke sini untuk meminta hukuman mati. Saya datang untuk memastikan bahwa rencana kejahatan tidak pernah dihargai dengan kebebasan. Aku menoleh sekilas ke arah Rian. Ia menunduk, tak berani menatapku. Saya mencintainya dulu, dengan sepenuh hati. Tapi cinta bukan alasan untuk membiarkan seseorang menginjak-injak nyawa orang lain. Saya memasak rendang untuknya.
bukan untuk dibalas dengan rencana pembunuhan. Saya mempercayainya, bukan untuk dijadikan jalan menuju uang darah. Suara di ruang sidang hening. Bahkan para wartawan berhenti mengetik. Saya memaafkannya, bukan karena ia layak dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin dendam menggerogoti hidup saya. Tapi maaf tidak berarti bebas. Keadilan harus ditegakkan, bukan untuk membalas, tapi untuk mencegah. Aku duduk kembali. Di barisan belakang, beberapa perempuan menangis. Seorang aktivis perempuan mengangguk perlahan, seolah berkata, "Ini suara kami." Sidang berlangsung hingga sore. Saat pembacaan vonis, semua tegang. Hakim mengangkat dokumen, suaranya berat namun tegas, menimbang segala bukti, pertimbangan hukum, dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Maka majelis hakim memutuskan, Rian Aditya terbukti bersalah atas dakwaan pasal 340 Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Selain itu, terdakwa dinyatakan tidak berhak atas klaim asuransi tersebut, dan seluruh aset yang terkait dengan rencana kejahatan ini dinyatakan disita negara. Palu diketuk. Tok, tok, tok. Putusan tetap. Rian terkulai di kursinya. Matanya kosong. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya gemetar, seperti daun yang siap jatuh di musim gugur. Di luar gedung pengadilan, kerumunan wartawan menyerbu. Mikrofon diacungkan ke arahku. "Bu Maya, apa komentar Anda? Apakah Anda akan menceraikannya? Apa rencana Anda selanjutnya?" Aku hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Hari ini bukan hari kemenangan, tapi hari pemulihan." Sebelum pergi, aku berhenti di depan Ibu Sumarni dan Lina. Mereka menatapku dengan mata penuh rasa malu dan harap. Ibu Sumarni menangis. "Maya, kami nggak layak." Aku memeluknya erat, pelukan yang hangat, tulus, tanpa syarat. "Kalian bukan salahnya, kalian korban juga." Lina memelukku setelah itu. Pelukannya erat, seperti anak yang akhirnya menemukan ibu. "Terima kasih, Kak. Sudah nggak ninggalin kami." Aku mengusap rambutnya. Keluarga bukan soal siapa yang lahir dari rahim yang sama, tapi siapa yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Malam itu, di apartemenku, kami makan malam bersama. Nasi putih, sayur asem, ikan goreng, dan sambal. Makanan sederhana, tapi penuh makna. Ibu Sumarni memasak, seperti dulu, saat ia masih mengajar di SD negeri di Solo. Setelah makan, Lina menyerahkan sebuah amplop kecil padaku. Di dalamnya, surat tulisan tangan. "Kak Maya, aku dulu mikir dunia ini kejam. Tapi kakak ngajarin aku, kebaikan itu nyata. Aku mau jadi seperti kakak, kuat, pintar, dan tetap baik." Lina. Aku memeluknya lagi, lalu menatap Ibu Sumarni. "Mulai besok Ibu dan Lina resmi tinggal di sini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga." Ibu Sumarni mengangguk, air matanya jatuh ke meja makan. "Terima kasih, Nak." Di luar jendela, Jakarta berkilauan. Bukan lagi kota yang menakutkan, tapi kota yang menyambut kami pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Karena mimpi burukku telah berakhir di ruang sidang. Yang tersisa hanyalah mimpi baru, tentang restoran, tentang keluarga, dan tentang cinta yang tumbuh dari reruntuhan pengkhianatan. 6 bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan. Jakarta kini memasuki musim kemarau, langit biru cerah, angin kering berhembus pelan, dan pepohonan di menteng rindang seperti payung alami yang melindungi kota dari terik. Di sudut jalan yang tenang, di antara deretan bangunan kolonial yang dipugar, berdiri sebuah restoran kecil bernama Maya's Kitchen. Bangunannya sederhana tapi elegan. Dinding putih dengan aksen kayu jati, jendela besar berbingkai hijau tua, dan teras depan yang dipenuhi pot bunga melati dan lavender. Di atas pintu, papan nama kayu bertuliskan nama restoran dalam huruf kaligrafi Jawa modern. Hadiah dari seorang seniman muda yang pernah kubantu saat ia kesulitan bayar kuliah.
Di dalam, suasana hangat menyambut setiap tamu. Lantai marmer putih, meja kayu solid, lampu gantung tembaga, dan aroma rempah-rempah Indonesia, serai, lengkuas, daun jeruk, menguar dari dapur terbuka di belakang. Di dinding, foto-foto hitam putih keluarga. Bukan keluarga darah, tapi keluarga pilihan. Aku, Ibu Sumarni, Lina, Santi, bahkan Pak Bambang yang tersenyum canggung di antara kami. Lina, menu andalan hari ini. Nasi liwet cinta, nasi liwet dengan ayam suwir rempah, telur pindang, ikan asin goreng renyah, dan sambal terasi bakar. Di bawahnya, tertulis keterangan kecil. Dibuat dengan cinta yang tulus, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan. Aku berdiri di balik meja kasir, mengenakan kebaya linen putih dengan rok panjang batik parang biru tua. Sederhana, tapi penuh wibawa. Rambutku disanggul longgar, wajahku tanpa riasan tebal, hanya lipstik merah muda alami. Di tanganku, tablet digital menampilkan laporan penjualan harian. Restoran penuh sejak jam 11 pagi. "Kak Maya," seru Santi, muncul dari balik tirai dapur, rambutnya dikepang dua, mengenakan apron bertuliskan Chef in Training. "Ada influencer datang. Dia mau review nasi liwet cinta buat 500.000 followersnya." Aku tersenyum. "Pastikan dia coba sambalnya. Itu rahasia nenek." Santi tertawa, lalu berlari kembali ke dapur. Sejak kuliahnya selesai, ia memilih magang di sini. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin belajar jadi perempuan kuat seperti kakak. Di sudut dapur, Lina sedang memotong bawang merah. Gerakannya cepat, presisi, matanya fokus. Dulu, ia takut memegang pisau. Sekarang, ia bercita-cita jadi chef wanita pertama di Indonesia yang membuka sekolah masak gratis untuk anak-anak korban kekerasan domestik. "Lin, jangan lupa cuci tangan setelah potong bawang," panggilku. "Iya, Kak," sasahutnya. Lalu tersenyum, senyum yang dulu jarang kulihat, kini bersinar setiap hari. Ibu Sumarni duduk di meja dekat jendela, mengenakan kebaya coklat muda, sedang mengajar 3 anak jalanan membaca. Mereka datang setiap sore, setelah restoran tutup, dan belajar di ruang kecil di lantai atas yang kusediakan sebagai ruang harapan. Di dinding tertulis, "Di sini, setiap anak punya hak untuk bermimpi." Restoran ini bukan hanya tempat makan, ini adalah rumah. Tempat luka disembuhkan, mimpi dibangun, dan keluarga baru lahir dari abu pengkhianatan. Sore itu, setelah restoran tutup, aku duduk di teras belakang, taman kecil dengan ayunan kayu dan lampu gantung temaram. Di tangan, secangkir teh jahe hangat. Di meja kecil, surat datang dari LP Cipinang. Aku membukanya perlahan. "Maya, aku tahu kau tidak akan membaca ini sampai habis. Tapi aku tetap menulis. Aku menyesal. Bukan karena ditangkap, tapi karena kehilanganmu. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku, dan aku menghancurkannya demi uang yang tak pernah bisa kubelanjakan. Jika suatu hari kau bisa, maafkan aku. Rian." Aku menatap surat itu sejenak. Lalu, tanpa emosi, aku membakarnya di atas asbak tembaga. Api menjilat kertas, mengubah kata-kata menjadi abu. Tak ada dendam, tak ada rindu, hanya kelegaan. "Aku sudah memaafkanmu sejak hari pertama di pengadilan," bisikku pada angin. "Tapi maaf tidak berarti kau boleh kembali." Malam itu, Lina menghampiriku di teras. Ia membawa sesuatu di tangan, sebuah kotak kayu kecil, diukir dengan bunga melati. "Ini hadiah ulang tahunmu, Kak," katanya malu-malu. Aku bikin sendiri. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, tergantung gelang emas tipis, dengan ukiran kecil di bagian dalam. Keluarga sejati. Air mataku menggenang. Aku memeluknya erat. Pelukan yang penuh syukur, penuh cinta, penuh janji. "Terima kasih, Lin," bisikku. "Ini hadiah terbaik yang pernah kuterima." Di langit, bulan purnama bersinar terang, seperti saksi bisu atas kebangkitan seorang perempuan yang dikhianati, tapi memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Dan di hatiku, tak ada lagi bayangan Rian. Yang ada hanyalah suara tawa Lina,
doa Ibu Sumarni, semangat Santi, dan aroma rendang yang masih hangat di dapur. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang tetap tinggal dan memilih untuk menyembuhkan. Malam itu, ballroom mulia Senayan berkilau seperti istana surgawi yang diturunkan ke bumi. Lampu kristal raksasa, chandelier bergaya Venesia dengan ribuan manik-manik Swarovski, menggantung di langit-langit setinggi 8 meter, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Lantai marmer Italia mengilap, karpet merah tua membentang dari pintu masuk hingga panggung utama, dan meja-meja bundar berhiaskan vas bunga peoni putih, dan lilin aromaterapi lavender menyebar seperti pulau-pulau kemewahan di lautan elegan. Di tengah semua itu, aku berdiri di balkon pribadi lantai 2, mengenakan kebaya couture modern karya desainer ternama tanah air. Kain sutra putih transparan, dihiasi sulaman benang emas, berbentuk akar melati yang menjalar dari dada, hingga lengan dipadukan dengan rok panjang hitam berpotongan asimetris yang menjuntai anggun hingga menyapu lantai. Rambutku disanggul tinggi dengan sisir emas antik warisan nenek, wajahku dirias minimalis, cukup untuk menonjolkan sorot mata yang tenang namun penuh otoritas. Di bawah, ratusan tamu hadir dalam gala dinner amal, harapan perempuan. Acara yang kuselenggarakan untuk mendukung korban kekerasan domestik dan perempuan korban perdagangan manusia. Di antara mereka, menteri perempuan, selebriti, pengusaha, aktivis HAM, bahkan duta besar negara sahabat. Tapi yang paling berarti bagiku bukan mereka, melainkan 20 perempuan korban yang duduk di meja depan, mengenakan kebaya sederhana yang kusediakan. Wajah mereka bersinar bukan karena make up, tapi karena harapan yang kembali hidup. Di sampingku, Santi berdiri, kini lebih dewasa, lebih percaya diri, mengenakan gaun biru muda dengan potongan simpel tapi elegan. Di tangannya, ia menggenggam tangan seorang pria muda berkacamata, berpostur tegap, senyumnya hangat. "Kak," bisiknya, matanya berbinar. "Ini Dika, dokter di RS Fatmawati. Dia baik banget, peduli sama pasien miskin." Aku menatapnya, lalu menatap Dika. Matanya jujur, tangannya tak melepas genggaman Santi, seperti ingin melindungi. "Selamat, San," kataku pelan, memeluk adikku. "Kamu layak bahagia." Ia tersenyum, lalu berbisik. Dia bilang, dia mau kenal kakak sebagai calon kakak ipar. Aku tertawa kecil, tawa yang tulus, lega. Asal dia nggak rencanain liburan ke Danau Toba, aku terima. Santi tertawa, memukul lenganku pelan. Tapi di balik tawanya, ada air mata kebahagiaan yang dulu nyaris padam oleh ketakutan. Pukul 8 malam, acara dimulai. Aku turun ke panggung utama, langkahku tenang, sorot lampu mengikuti setiap gerak. Di tangan, mikrofon emas berlogo Maya's Kitchen Foundation. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian." Ujarku, suaraku jelas, hangat, tapi penuh kekuatan. "Terima kasih telah hadir dalam malam yang kami dedikasikan untuk perempuan yang berani bangkit." Aku menatap penonton, terutama para korban di meja depan. Dulu, saya percaya bahwa cinta adalah segalanya, bahwa kesetiaan akan selalu dibalas dengan kesetiaan. Tapi hidup mengajarkanku, cinta sejati bukan tentang pengorbanan buta, tapi tentang saling menjaga martabat. Tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan di meja depan menangis. Saya pernah dikhianati oleh orang yang paling kupercaya, tapi alih-alih runtuh, saya memilih membangun. Bukan hanya restoran, tapi juga rumah, untuk mereka yang kehilangan tempat pulang. Aku menunjuk ke arah Ibu Sumarni dan Lina yang duduk di meja keluarga, tersenyum bangga. Keluarga bukan soal darah, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Di akhir pidato, aku mengumumkan donasi malam ini. 2,3 miliar. Seluruhnya akan digunakan untuk membuka rumah harapan, pusat rehabilitasi dan pelatihan kerja untuk korban kekerasan domestik di 5 kota besar Indonesia. Tepuk tangan bergemuruh. Sorot lampu blitz camera memenuhi ruangan, tapi aku tak menoleh. Aku hanya menatap langit Jakarta yang terlihat dari jendela ballroom. Langit yang dulu kusangka gelap selamanya, kini penuh bintang. Usai acara, tamu mulai berpencar. Aku kembali ke balkon, ingin sejenak sendiri.
Udara malam Jakarta sejuk, aroma bunga melati dari taman hotel terbawa angin. Lina menghampiriku, membawa kotak kayu kecil, sama seperti yang ia berikan saat ulang tahunku, tapi kali ini isinya berbeda. Ini bukan hadiah, katanya, suaranya serius. Ini janji. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, gelang emas yang sama, bertuliskan keluarga sejati, tapi kini disertai surat kecil. Kak Maya, aku janji, aku nggak akan pernah biarkan siapapun menghancurkan cinta yang tulus. Aku akan jaga keluarga ini, seperti kakak jaga kami. Lina. Aku memeluknya erat. Tak ada kata yang cukup, hanya pelukan. Pelukan yang menyembuhkan, yang menyatukan, yang menjanjikan masa depan. Di kejauhan, Santi dan Dika berjalan beriringan, tertawa pelan. Ibu Sumarni duduk di kursi taman, menatap bulan sambil tersenyum, seperti akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun khawatir. Aku menatap gelang di pergelanganku. Bukan cincin kawin, bukan simbol ikatan yang rusak, tapi simbol keluarga yang kubangun dari reruntuhan. Dan di hatiku, satu kalimat menggema, tenang, pasti, penuh damai. Kejutan terindah bukan yang kubawa ke puncak, tapi yang kutemukan setelah turun dari jurang. Langit Jakarta malam itu begitu luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas,